Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Selamat datang di seminar kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah menghadiri kegiatan kali ini. Nah, kebetulan nih kita mulai juga sudah ada pemateri kita yang telah datang. Halo Pak Geri, selamat datang. Ya, halo Kak Amir. Ya, gimana Kak? Sehat, kabarnya sehat Kak? Oh, ada sedikit kendala sinyal sepertinya. Gimana Kak? Iya, aduh, mohon maaf ini sinyal di sini sinyal saya kurang begitu stabil, jadi agak sedikit patah-patah gitu. Oke. Bisa disambut dulu peserta kita kali ini. Ada banyak sekali pesertanya. Halo, halo semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk masa-masa pandemi ini sebaiknya kalian jangan keluar kemana-mana ya, karena semakin kalian berkerumun, semakin kalian cepat terpapar virus corona seperti itu. Oke? Betul Lebih sekali. baik daripada kalian pergi keluar-keluar, lebih baik kalian mengikuti seminar seperti ini, oke? Jadi kalian bisa menambah wawasan ilmu, bisa menambah pengetahuan juga seperti itu. Betul. Terima kasih buat saran-sarannya ya dari Kak Geri semua kepada kita semua. Oke. Nah, untuk kali ini kita bakal bawa materi apa sih Kak? Untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang guru, seorang guru. Apakah guru itu gimana sih kinerja guru yang baik itu? Gitu. Terus apakah guru itu dikatakan profesional itu seperti apa kayak gitu? Nanti kita ada judulnya, nanti akan saya sampaikan. Iya, iya, iya. Bisa langsung sebenarnya aja kali ya Kak ya, biar mempercepat waktu kali. Boleh, boleh. Berarti kita mulai saja ya? Boleh, boleh Kak. Silakan, silakan. Bisa saya share screen? Sudah bisa Kak, langsung aja di share screen. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Kak, sudah, sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Baik. Judul kita kali ini itu yang akan saya sampaikan kepada kalian yaitu kompetensi guru profesional. Ada ini lama sekali. Kompetensi guru profesional. Jadi kompetensi guru profesional itu apa sih gitu kan? Kompetensi guru profesional itu apa? Ya. Sebentar. Guru, kompetensi guru. Sebelum kita beranjak kepada kompetensi guru, yaitu kita harus lebih mengenal dulu apa sih itu guru itu, gitu kan? Guru adalah figur yang sering menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan, gitu kan? Dalam setiap dunia pendidikan pasti guru yang paling nomor satu, yang paling berperan
di depan gitu. Karena yang memegang fungsi dan peranan penting dan merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yaitu guru gitu. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di ruang kelas. Guru menjadi kreator dan penentu dalam usaha terciptanya proses dan hasil belajar yang berkualitas. Guru juga berperan sebagai model bagi peserta didik. Maksud model di sini adalah yang bisa memberikan contoh kepada para peserta didiknya gitu. Beliau bisa menjadi panutan untuk murid-muridnya. Dengan mempunyai kebesaran jiwa, wawasan mengantarkan para siswa. Batas-batas tugas utama guru adalah mengembangkan potensi siswa secara maksimal lewat penyajian mata pelajaran, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Setiap mata pelajaran di balik materi yang dapat disajikan secara jelas memiliki nilai dan karakteristik tertentu yang mendasari materi itu sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya setiap guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran harus menyadari sepenuhnya bahwa seiring menyampaikan materi pelajaran, ia harus pula mengembangkan watak dan sifat yang mendasari dalam mata pelajaran itu sendiri. Jadi tidak tidak hanya memberitahu atau memberi ilmu tentang pelajaran tersebut, tapi bagaimana caranya supaya siswa itu mampu untuk menyukai pelajaran tersebut, seperti itu. Lalu kita akan membahas masalah dalam judul ini, itu mengambil beberapa masalah yang akan dibahas. Kan diantaranya bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas guru, bagaimana untuk meningkatkan upaya kualitas guru, lalu bagaimana kebijakan pemerintah dalam usaha peningkatan kualitas guru. Pemerintah tidak mengayomi para pendidik, pendidik gitu. Jadi banyak sekali dari para pendidik atau dari para guru itu yang enggan untuk menjadi seorang guru. Lalu apa saja yang menjadi faktor penghambat peningkatan guru? Lalu yang terakhir itu bagaimana usaha guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menguasai bahan ajar. Tujuan pembuatan makalah ini agar para guru lalu kita langsung ke pembahasannya aja. Pengertian apa sih itu guru yang berkualitas itu seperti apa gitu? Guru yang berkualitas itu seperti adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Jadi gurunya itu nggak ecek-ecek gitu. Jadi gurunya itu yang benar-benar berkualitas, itu yang mampu dan mempunyai keahlian yang khusus dalam bidang tersebut. Seperti misalkan suatu guru mengajar matematika karena dia itu khusus dan memang bidangnya dalam pelajaran matematika tersebut. Bukan berarti dia lulusan dari olahraga tapi mengajar dari mengajar di pelajaran matematika, itu tidak namanya bukan guru yang berkualitas, karena pendidikan sebelumnya dia belajar tentang olahraga bukan tentang matematika, seperti itu. Lalu kriteria guru yang berkualitas itu seperti apa sih? Yaitu memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan
dan terintegrasi gitu. Memiliki mental yang sehat kan, nggak mungkin kalau misalkan sebagai guru mentalnya sakit gitu kan. Nah, lalu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, ya. Lalu memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, pengembangan profesi secara kesinambungan. Seperti itu. Lalu indikasi rendahnya kualitas guru. Satu, masih banyak guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah dan memprihatinkan. Lalu masih banyak guru yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memperdayakan diri, mengembangkan profesionalitas diri dan kesadaran dalam diri guru-guru untuk meningkatkan bakat mereka. Lalu hanya sedikit guru di Indonesia yang secara sungguh-sungguh penuh kesadaran diri dan terus berkesinambungan atau berkelanjutan, menjalin kesejawatan dan mengikuti pertemuan-pertemuan untuk pengembangan profesi. Lalu faktor-faktor penghambat peningkat kualitas guru. Nih, faktor-faktor yang membuat kualitas guru itu berkurang apa saja sih gitu kan. Yang pertama itu faktor personal atau faktor dalam diri sendiri berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri, kurang termotivasinya guru untuk memiliki program terbaik bagi pemberdayaan diri. Lalu faktor ekonomis. Faktor ekonomis itu berupa terbatasnya kemampuan finansial. Jadi kurang untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu seorang guru itu kurang dalam finansialnya. Sehingga ini termasuk ke dalam faktor ekonomis yang menghambat seorang guru menjadi berkualitas. Gitu. Lalu faktor struktural, yaitu berupa banyaknya pihak yang mengatur dan mengawasi guru sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan tenang. Seperti misalkan ketika kita mengajar selalu diawasi, itu tidak ada keinginan dalam diri kita untuk lebih leluasa mengajar seperti itu. Karena setiap kita mengajar selalu diawasi untuk berkembang seperti itu. Jadi tidak ada keinginan diri sendiri untuk mengembangkannya. Lalu yang keempat itu faktor sosial, berupa rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Nah ini yang paling berpengaruh gitu, yaitu pandangan masyarakat tentang rendahnya kualitas guru, sehingga membuat faktor-faktor kita itu menjadi seorang guru gitu. Lalu itu sehingga para guru bekerja seadanya. Faktor budaya ini sehingga membuat guru, karena budaya Indonesia dan budaya luar itu tentunya beda dalam teknik belajar mengajar gitu. Seperti itu. Lalu kompetensi guru profesional. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan karakter personal seorang guru. Karakter personal seorang guru yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, seperti sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun. Itu adalah ciri-ciri dari sifat positif yang bisa dicontoh dari seorang guru seperti itu.
Lalu yang ketiga itu adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Karena ketika seorang guru menjadi profesional atau ahli dalam bidang tersebut, sehingga membuat guru tersebut itu mampu untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi seorang guru kepada siswanya, sehingga mampu seorang guru itu berinteraksi secara umum dan baik dalam berinteraksi secara umum kepada atau secara face to face atau muka dengan tidak hanya dengan di luar pelajaran mampu. Lalu yang terakhir itu upaya meningkatkan kualitas guru itu yang pertama adalah memberi bimbingan atau dorongan agar adanya kemajuan masa kini dan untuk kedepannya. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai yang dimilikinya. Jadi seorang guru itu diberikan pelatihan yang memang dia ahli dalam bidangnya. Lalu yang ketiga itu mengikuti program sertifikasi pendidik yang memerlukan beberapa tahapan yang bertujuan meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Lalu menaikkan upah dan gaji guru. Dengan mendapatkan gaji yang lebih memadai, maka akan meningkatkan kesejahteraan guru. Karena yang saya tahu gitu, guru-guru di pelosok itu mereka kurang sejahtera karena dana yang mereka dapatkan itu terlalu sedikit seperti itu, sehingga membuat kualitas guru itu berkurang karena dana tersebut tidak cair untuk mereka. Lalu kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktu. Sebaiknya tugas-tugas administrasi yang selama ini harus dikerjakan seorang guru itu dibuat oleh suatu tim pendidikan nasional atau musyawarah guru mata pelajaran. Jadi tidak dibebankan kepada satu orang seperti itu. Kesimpulan dari yang saya presentasikan ini itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni dengan menciptakan guru yang profesional juga dalam peningkatan mutu. Jadi ketika kita ingin tujuan suatu negara itu ingin pendidikan nasional itu maju, maka kita pun harus menciptakan guru-guru yang profesional. Pendidikan itu guru yang profesional juga gitu dengan baik, maka dibutuhkan peran serta sendiri dan juga tentunya dan untuk itu perlu upaya peningkatan kualitas guru melalui berbagai cara, antara lain penentuan standar kompetensi, lalu uji kompetensi dan sertifikasi guru, penilaian kinerja guru, atau pelatihan guru, peningkatan kesejahteraan, atau studi lanjutan gitu, dan lain-lain seperti itu. Saran dari saya untuk tenaga pendidik yaitu hendaknya lebih termotivasi mengembangkan profesionalitas diri dan memutakhirkan pengetahuan mereka secara terus-menerus. Lalu para guru tuh hendaknya lebih rajin mengikuti kegiatan atau pertemuan-pertemuan kesejawatan untuk mengembangkan profesi. Lalu pemerintah
yang lebih eh, yang lebih yang lebih dominan lagi yaitu pemerintah hendaknya lebih memperhatikan nasib para guru dari segi ekonomi dengan memberikan upah atau gaji yang layak seperti itu dan mengambil kebijakan-kebijakan yang relevan guna mendukung kemajuan pendidikan nasional seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari kompetensi guru profesional ini. Mungkin dari kalian ada gak sih yang ingin ditanyakan gitu, tentang kompetensi guru profesional? Ya, tadi kan sudah dipaparkan ya materi dari Kak Geri tentang ya macam-macam seperti kategori dari kompetensi guru dan profesional dan segalanya gitu ya. Dan tadi juga sempat ada kendala ya, kendalanya sedikit, mungkin bisa ditanyakan dari para peserta, tapi kita batasi ya, minimal 2 pertanyaan saja. Maksimal maksudnya ya, maksimal 2 pertanyaan saja. Soalnya kalau misalnya terlalu banyak ntar waktunya tidak cukup. Silakan para peserta yang boleh yang ingin bertanya kepada Kak Geri bisa langsung berbicara saja, langsung di unmute saja. Oh, ada Tarisa Nurmayada yang raise hand nih. Bisa langsung aja di Tarisa. Unmute. Ada yang bisa saya bantu dari pertanyaan saudari Tarisa gitu? Ya, perkenalkan saya Tarisa Nurmayada. Jadi gini Kak, apakah guru yang sudah PNS dapat dipastikan guru tersebut berkualitas? Itu aja sih Kak. Oke. Ini pertanyaannya lebih baik saya tampung atau dulu, ya. Tampung dulu aja Kak. Langsung dijawab. Ditampung dulu aja. Ya baik. Ada lagi? Oke, ada lagi nggak dari peserta lain? Satu terakhir. Ya, satu pertanyaan lagi. Halo, peserta yang lain. Oh, dari Rehan Sufam. Oh, Rehan. Boleh Rehan, boleh. Silakan. Kenapa pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara lain, Pak? Iya. Oke. Udah ada 2 pertanyaan ya, Kak Geri. Tapi saya pengennya pertanyaannya dijawab cepat ya. Soalnya waktu tiga tinggal 10 menit lagi nih. Percepat ya. Oke. Siap. 2 pertanyaan tuh. Oke. Silakan. Yang pertama adalah dari saudari Tarisa ya. Apakah guru yang sudah PNS itu dipastikan guru yang berkualitas seperti itu, bukan Tarisa? Iya Kak. Jawabannya adalah ya. Guru yang berkualitas dilihat dari sertifikasinya tentunya. Karena ketika seorang guru sudah menjadi PNS, berarti mereka atau guru-guru tersebut sudah melewati tahapan-tahapan yang panjang sehingga mendapatkan sertifikasi yang membuat mereka termasuk ke dalam golongan guru-guru yang berkualitas seperti itu. Ada yang kurang paham dari jawaban saya, Tarisa? Cukup Kak, terima kasih. Cukup, oke. Untuk pertanyaan Rehan yang kedua tadi apa? Bisa diulang? Kenapa pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara lain? Oke, ini yang paling berpengaruh di dalam pendidikan Indonesia ya. Kenapa pendidikan Indonesia tertinggal oleh pendidikan di negara-negara lain? Menurut saya pribadi itu yang pertama itu adalah kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia itu diawali dengan faktor sosial ya. Diawali dengan faktor sosial yang berpandangan bahwa menjadi profesi guru itu rendah sehingga membuat faktor personal orang-orang yang ingin menjadi guru itu semakin menyusut seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah dari faktor sosial ya, yang berpandangan seluruh masyarakat bahwa menjadi guru itu adalah suatu profesi yang rendah sehingga membuat personality mereka, membuat faktor personal mereka atau personal orang-orang itu kurang minat dalam menjadi seorang guru, sehingga
membuat guru rendah seperti ini, sehingga membuat juga untuk para siswa-siswa itu kurang dalam semangat belajar. Lalu yang faktor yang paling berpengaruh juga adalah dari pemerintah yang kurang dalam memerhatikan guru-guru yang berada di pelosok seperti kampung-kampung yang saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur atau saudara-saudara kita yang berada di Papua. Mereka kurang pemerintah itu kurang memperhatikan guru-guru tersebut, sehingga mereka kurang dalam diberi gaji, kurang dalam diberikan fasilitas seperti, sehingga mereka pun kurang minat menjadi seorang guru seperti itu. Ketika guru sudah merosot, maka para siswa pun ikut merosot seperti itu. Apa cukup jelas, Raihan, saudara Raihan? Cukup, Pak. Oke, mungkin hanya 2 pertanyaan saja ya, Kak Amir. Iya, sepertinya hanya 2 pertanyaan saja karena kita dibatasi oleh waktu juga dan mungkin peserta juga yang semakin banyak kan. Kalau misalnya kita terus juga bertanya, mungkin waktunya bakal melebihi batas waktu yang diperkirakan gitu ya Kak. Jadi mohon maaf nih semua peserta ya kalau bisa Tidak bertanya kepada Kak Geri. Mungkin di kesempatan lain waktu saja mungkin ya di seminar-seminar selanjutnya bisa langsung bergabung lagi dan bertanya lagi pada Kak Geri gitu. Jadi sudah ini bisa ada tambahan lagi gitu Kak, sedikit tambahan. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi nih. Ya, sedikit Ada yang mau disampaikan atau sedikit gimana? tambahan dari saya gitu untuk memotivasi kalian. Jadi jika kalian ingin menjadi seorang guru gitu, jangan terlalu mendengar dari omongan orang lain, karena faktor sosial itu sangat berpengaruh terhadap faktor personal kita. Ketika kita mendengar orang lain berbicara A, berbicara B, berbicara menjadi seorang guru itu kurang baik. Menjadi seorang guru tuh buat apa sih? Mending menjadi seorang presiden, mending menjadi seorang pilot gitu kan, yang jelas-jelas tanggungan kehidupannya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan guru gitu, walaupun dia PNS, tapi ketika dia dipindahkan ke pelosok itu kurang terpandang gitu. Maka dari itu jangan sampai kita memasukkan energi negatif yang dilontarkan oleh masyarakat sehingga membuat kita itu down untuk menjadi seorang guru. Karena siapa lagi kalau misalkan kita tidak membangun, kita nih yang calon-calon guru tidak membangun kualitas guru yang profesional, maka para siswa pun kurang dalam meningkatkan mutu-mutu mereka seperti itu. Seperti itu Kak Amir. Oke. Sangat jelas Kak, sangat jelas sekali. Oke, mungkin segitu saja kali ya Kak ya. Terima kasih Kak sebelumnya waktu-waktunya yang telah disempatkan oleh Kakak untuk mengisi seminar pada kali ini pada para rekan-rekan mahasiswa semua gitu. Terima kasih sebelumnya Kak ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar kali ini. Jangan lupa nih, ntar di minggu depan juga ada seminar lagi nih bersama kakak yang lain, tapi bukan sama Kak Geri gitu ya. Jadi lebih seru lagi nih tentang. Kalau saya 2 kali bayarannya double juga soalnya. Ya. Iya dong. Ntar kita gak ada duitnya dong ke kardus mah. Kasihan yang lain-lainnya. Coach yang lain kasihan. Ya. Oke, ya terima kasih semuanya. Terima kasih dari saya, dari moderator peserta yang lain ya. Betul. Sekian dari saya dan moderator dan dari Kak Geri juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak.